Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik dari Rizwan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, politik semakin untuk tidak mengatakannya panas ya, semakin hangat dan dinamis. Nah, setelah beberapa peristiwa, akhirnya para tokoh kunci ya, para pihak itu kemudian sepertinya tak bisa lagi menahan diri untuk tidak berbicara apa adanya dan tidak merespon apa adanya tentang berbagai peristiwa. Ya, kita akan melihat dan menganalisa atau membaca ya dua pernyataan tokoh utama di panggung nasional saat ini. Yang pertama tentu saja Presiden Joko Widodo yang baru saja mengundang 6 ketua umum partai anggota koalisi pemerintahan. Nah, tidak biasanya Pak Jokowi kemudian mengungkapkan, walaupun secara halus dan ada humornya, tetapi itu menunjukkan dan itu akhirnya mengkonfirmasi ya perilaku politiknya atau sikap politiknya yang sudah dibaca orang. Ya, sejauh ini orang hanya menduga-duga karena tidak terkonfirmasi langsung ya, atau terkonfirmasi bagaimana sikap Jokowi terhadap politik, terhadap pilpres, terhadap koalisi, itu biasanya masih agak ngayun-ngayun, tapi beberapa hari terakhir ini itu semakin semakin firm ya, ia menunjukkan jati dirinya sebagai politisi. Ya, bahkan ia sendiri mengaku sebagai politisi. Jadi masyarakat tuh harus paham bahwa Pak Jokowi itu memang politisi. Masa presiden bukan politisi? Ya, ia politisi dan bisa menggunakan cara-cara politik yang amat sangat praktis ya. Termasuk misalkan dengan menyindir, menyerang itu dan mengungkapkan atau menunjukkan jati dirinya bahwa saya adalah presiden, pemegang mandat, juga punya dukungan banyak. Jadi kalau saya tidak mengundang ya kenapa rupanya, kira-kira begitulah. Ya, walaupun disampaikan dengan cara yang amat sangat soft, tapi kita akan melihat substansinya. Nah, pernyataan itu kemudian agaknya direspon beberapa saat setelah tokoh kunci yang lain ini bertemu dengan tokoh kuncinya di pemerintahan Pak Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Bang Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Nah, selama ini hubungan mereka ya memang naik turun, tapi ketika ada peristiwa ini itu semakin nampak perbedaan sikapnya. Karena Pak Jokowi mengatakan secara terbuka ia tidak diundang Partai Nasdem ya, kemudian ya jati dirinya Bang Surya juga nampak, walaupun dia menyampaikan sikap berbesar hati dan tetap komitmen mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai ya kan, tapi dia juga memberikan kode keras bahwa ya berarti koalisi pemerintahan atau ia sebenarnya sedang memberi pesan ke Pak Jokowi, berarti kalau begitu Pak Jokowi tidak butuh atau tidak menganggap lagi Nasdem, kira-kira begitu. Nah, kita akan lihat hal ini di media massa supaya kita menangkapnya lebih detail lagi ya. Jadi kita lihat dulu apa sih yang disampaikan oleh Pak Jokowi gitu ya. Di kompas.com tanggal 5 Mei 2023 ya, kompas.com menurunkan berita dengan judul "Blak-blakan Jokowi soal Nasdem, tak diundang karena sudah punya koalisi sendiri." Ya, kita lihat ya di beritanya, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal absennya Partai Nasdem dalam pertemuan 6 ketua umum parpol dengan dirinya di Istana Merdeka. Ya, memang Jokowi mengungkapkan dirinya tidak mengundang ke pertemuan itu. Ya, memang dalam kurung Nasdem nggak diundang gitu. Ujar Jokowi saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau kegiatan perdagangan di pusat perbelanjaan Sarinah. Jadi ya memang nggak diundang gitu. Jadi
kan sebenarnya bisa dipilih, ya pertemuan kali ini Nasdem memang tidak hadir. Jadi sebenarnya ya bisa menggunakan diksi kata seperti itu. Tapi kalau misalkan ya memang nggak gue undang gitu. Kenapa rupanya kan kesannya jadi persepsinya jadi berubah gitu. Nah kemudian mendengar pernyataan Jokowi, ya para jurnalis juga kemudian tertarik untuk menanyakan penyebabnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menegaskan harus bicara apa adanya bahwa Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri untuk menghadapi pemilu 2024. Di sisi yang lain, 6 parpol lain juga ingin membentuk koalisi lain untuk hal yang sama. Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri, dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain, jelas Jokowi. Dia menilai 6 parpol koalisi pendukung pemerintah tentu memiliki strategi besar untuk persiapan pemilihan umum 2024, sehingga sebagai parpol yang telah memiliki koalisi sendiri, lanjut Jokowi, tidak pas jika Nasdem mengetahui strategi koalisi lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya? Kan mestinya enggak seperti itu paparnya. Kendati peta koalisi sudah berubah, tapi Jokowi menegaskan kondisi itu biasa terjadi dalam dunia politik. Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Ya kemudian menurunkan tonnya, mungkin sadar bahwa dia agak terlalu ngomong apa adanya atau terlalu keras kali ya. Jadi sebenarnya itu ada lanjutannya. Nah, kira-kira lanjutannya itu bahwa Pak Jokowi seolah-olah ingin mengatakan, dan ini kan belum ditetapkan, ini baru penjajakan koalisi. Nah, ketika sudah ditetapkan oleh KPU sebagai capres cawapres resmi, saya kan maksudnya itu akan apa? Akan diam aja tidak bersikap. Mungkin maksudnya beliau itu, dan mungkin maksudnya itu dia gak akan ikut campur lagi, dia akan berdiri di atas semua koalisi itu. Mungkin itu maksudnya gitu. Tapi kan politik itu tidak melihat tidak hanya melihat kata atau gestur, tapi faktanya di lapangan itu seperti apa? Ya faktanya kan sampai sekarang semua orang melihat bahwa Pak Jokowi ya agak kurang suka dengan sikap Nasdem yang mencapreskan Anies, kemudian mengkonsolidasi kekuatan dengan Demokrat dan Nasdem dengan PKS gitu. Publik menangkapnya seperti itu gitu. Kalau memang negarawan ya biasa aja, sikapnya biasa aja. Kalau sudah ketemu dengan 6 parpol, kalau memang masih menganggap Pak Surya Paloh adalah salah satu anggota koalisi pemerintah yang mendukung dia, bahkan sejak awal mendukung dia, ya mungkin sebaiknya itu ada pertemuan juga dengan Bang Surya Paloh. Jadi wajar kalau Bang Surya Paloh memberikan kode keras gitu, agak dalam tanda petik ya memberikan sinyal sikap yang lebih terang benderang gitu, walaupun mungkin ada obrolan untuk menghormati sikap masing-masing dengan Pak Luhut ya. Nah ini sikap Bang Surya Paloh ya, ini di detik.com diturunkan dengan judul tak diundang ya. Sorry, ini Kompas dulu, kompas.com. Judulnya juga, wah media massa ini senang sekali pakai judul yang bombastis. Tak diundang Jokowi, Surya Paloh, beliau tak menganggap lagi Nasdem ini gitu. Ya disampaikannya itu kalau saya lihat videonya juga soft saja. Ini kata Pak Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan Presiden Joko Widodo tak lagi menganggap partainya bagian dari koalisi pemerintah. Padahal bahasanya itu soft, ya sementara ini mungkin tidak menganggap lagi, maksudnya tidak mengundang dulu. Hal itu disampaikan menanggapi tak diundangnya Surya Paloh dalam pertemuan 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023.
Jokowi menempatkan positioning. Beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya, ujar Surya di Wisma Nusantara Menteng, Jakarta, Jumat. Ya, jadi pertemuan tanggal 2, 6 ketua umum partai dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi tidak berapa lama kemudian memberikan sikap dan menegaskan Nasdem tidak diundang. Tanggal 5 Pak Surya Paloh bertemu dengan Luhut dan kemudian menyampaikan ini. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara, sambungnya. Tetapi ia mengaku memahami, ya sebagai politisi yang sudah makan asam garam kehidupan politik di Indonesia, Bang Surya memahami politik yang dipilih Jokowi saat ini. Bagi Surya, komitmen Nasdem tetap sama, yaitu mendukung pemerintahan Jokowi hingga berakhir. Tetap di pemerintahan, sebut dia. Ia menegaskan tak akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Nggak ada dalam kurung pamit. Kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan, imbuh dia. Diketahui Surya Paloh bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan siang ini. Maksudnya tanggal 5 bulan 5 2023. Nah itu kawan baik ya, dinamika dari dua tokoh yang sepertinya publik menangkapnya memang berbeda jalan. Pak Jokowi terus-menerus mengendorse Ganjar di beberapa kali kesempatan dan terus-menerus sepertinya mengasingkan atau mengucilkan Nasdem dan Bang Surya gitu. Sementara Bang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem memang sudah menyatakan sikap secara terbuka, terang-terangan, bahkan lebih dulu dari partai yang lain, yakni tanggal 3 Oktober 2023 untuk mendukung, mengusung dan memperjuangkan Anies sebagai presiden di Pilpres mendatang ya, capres di Pilpres mendatang. Jadi soal beda pilihan politik, masyarakat harus semakin meyakini bahwa ini adalah bagian dari kontestasi demokrasi. Jadi kita berharap ya kedua tokoh ini merawat dan menjaga kematangannya dalam berdemokrasi dan bersikap sebagai politisi negarawan gitu. Bang Surya Paloh sebagai itu tadi politisi senior amat sangat memahami ini dan tetap komitmen untuk menjaga persatuan, dan Bang Surya menyampaikan itu ketika bertemu dengan Pak Luhut. Nah Pak Luhut ini kan confidante-nya ya, one of confidante-nya, jadi kepercayaannya Pak Jokowi. Tidak mungkin beliau bertemu dengan Pak Surya Paloh tanpa menginformasikan atau tanpa berdiskusi dulu dengan Pak Jokowi. Setelah pertemuan itu juga pasti ada komunikasi antara Jokowi dengan Pak Luhut untuk mendiskusikan apa yang menjadi concern dari Pak Surya Paloh dan apa hasil diskusi antara Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut. Semakin Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanannya untuk berdiri di atas semua, itu semakin baik. Tetapi semakin ia menunjukkan politiknya secara praktis atau politik praktisnya, maka kenegarawanannya itu akan semakin melorot dan tereduksi gitu. Nah demikian kawan baik bacaan Nur Iswan Channel terhadap dua sosok ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.